Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya, tadi Buya berbicara tentang orang munafik yang memecah belah. Untuk kejadian saat ini yaitu tentang Islam Nusantara. Saya ingin pandangan Buya tentang Islam Nusantara, karena yang pertama adalah Islam Nusantara didukung oleh Ulil Absar, Azumadi Azra, dan bahkan PBNU-nya sendiri itu akan menggiring terus Islam Nusantara. Sementara Habib-Habib yang ada di Jakarta atau yang ulama-ulama yang lain menolak adanya Islam Nusantara. Saya pengen pandangan Buya tentang ini karena saya bingung sekali mesti mana yang harus diikuti, PBNU yang mendukung Islam Nusantara atau PBNU atau Habib-Habib yang menolak adanya Islam Nusantara. Demikian Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun di saat orang kafir berdoa, kita tidak perlu mengamininya karena berdoa itu adalah memohon. Kalau kita mengamini juga kita ikut memohon. Sementara yang dipuja adalah Tuhan-Tuhan palsu, maka kita tidak perlu mengamini doa-doa mereka. Kalau mereka mengamini doa mereka suka-suka, kita tidak memaksa mereka untuk mengamini kok. Seperti yang begitu juga jangan paksa aku untuk mengamini. Ini adalah toleransi kalau orang mau bicara toleransi. Jangan gara-gara kita tidak mengamini, wah ini orang ekstrim gak ngerti toleransi. Oh tidak. Kalau saya berdoa, orang kafir tidak wajib mengamini. Kalau dia mengamini ya suka-suka. Karena apa? Yang disanjung, yang dipuja dan dipuji adalah bukan Allah, tapi Tuhan-Tuhan palsu yang mereka anggap. Adapun Islam Nusantara, dia menyebut dua nama, nama. Ini adalah tokoh-tokoh yang membawa kerusakan di atas bumi ini. Adapun dia di saat membawa ormas Indonesia, nama ormas, dia terjerumus kalau memang itu adalah. Kita tidak bicara tentang Islam Nusantaranya. Terserah namanya apa itu nggak penting. Tapi siapa orang yang di dalamnya yang menghidupkannya itu yang jadi masalah. Islam Nusantara, kalau secara istilah ya boleh saja, kenapa tidak? Kita buat Islam Cirebon saja. Ya nggak ada masalah. Asal akidahnya benar dan sebagainya. Cuman manusianya itu siapa? Lah kalau manusia yang disebut tadi, yang telah mencetuskan Islam yang aneh, Islam liberal tadi, ya sudah. Berarti apa? Dia mau pakai baju yang model lagi, barangkali bisa diterima dengan baju yang baru ini. Kalau misalnya pengurus besar Ormas Indonesia Raya atau ilaha illallah itu kok setuju, ini perlu dikoreksi. Kenapa nyetuju yang demikian? Wong tokohnya. Ini kita tidak bicara tentang organisasinya, tentang perkumpulan. Siapa manusia yang berjuang di dalamnya itu loh. Siapa yang berjuang di dalamnya? Kalau ternyata besok ada perkumpulan, tidak usah Islam Nusantara, Islam Indonesia, terus bahasa Islam keindonesiaan, yang diinginkan adalah mungkin mengembalikan kepada Islam Indonesia beberapa tahun yang lalu, yang nggak ada caci maki dan olok-olokan, bisa. Dan itu sah. Siapa pelakunya? Ternyata mendatangkan ulama-ulama yang jelas, tokoh-tokoh besar. Ulama-ulama didatangkan dari pesantren di Jawa Timur, dilibatkan pesantren-pesantren besar dari tokoh-tokoh yang diakui. Ya benar, tapi kalau kita buat nama baru, biarpun namanya sama dengan nama yang selama ini ada, baik. Anggapnya Islam Wali Songo, namanya kan hebat. Tapi kalau kepelakinya yang songong misalnya, jadi masalah. Wali Songo gelarnya, Islam Wali Songo. Tapi pelakunya adalah orang yang membuat kerusakan tadi, nama-nama yang disebut tadi itu. Ya jangan dong. Masalah istilah saya tidak peduli dengan istilah. La musyahata fil istilah. Enggak boleh kita meributkan istilah. Tapi isinya tuh siapa yang berjuang? Kalau isinya yang berjuang adalah orang liberal, itu hanya pakai baju baru. Untuk lebih tajam dalam menipunya. Kalau ada ketua sebuah ormas menyetujui, ya inilah kok bisa menyetujui, ini gimana? Kalau menyetujui kebatilan, ya senang kebatilan. Jadi kita tidak mengkritisi tentang nama Islam Nusantara. Kalau nama bisa berubah. Setelah kritisi ini jangan pakai Nusantara deh. Pakai yang lainnya, tetap orangnya itu. Nah, itu kan baju beda. Jadi kalau saya pakai baju polisi, bukan langsung saya jadi polisi. Inti tangan, ini siapa itu? Buya Yahya kok pakai baju polisi? Oh, itu hanya mau difoto saja sama Pak Polisi, selesai. Bukan berarti saya langsung jadi polisi. Masalah baju boleh-boleh, tapi tetap manusianya itu loh. Siapa? Apalagi dua tokoh yang disebut tadi ini. Nah, ini jelas sudah. Jadi kalau masalah baju jangan kita lihat. Sekarang kita bahas tentang istilah. Jangan terbawa kepada istilah. Siapa pelakunya, selesai. Kalau pelakunya adalah membawa Islam liberal, Islam ngaco, ya
Pakai label apapun, biarpun Islam, Quran, hadis, sunnah, kitab sunnah, ya kita percaya, wong ente pelakunya. Kadang harus waspada kita. Dan memang orang munafik itu selalu seperti itu. Orang munafik itu akan selalu dengan bermacam-macam cara. Dia akan pakai bermacam-macam baju. Karena namanya munafik. Bajunya baju kita. Pakai baju sini, baju situ, baju sini. Sehingga orang munafik itu bajunya banyak. Kalau sama orang Hindu pakai baju Hindu. Kalau orang Buddha pakai baju Buddha. Kalau pakai dia Islam munafik. Itu seperti seorang munafik kalau kumpul sama orang Yahudi, lidah Yahudi. Kalau kumpul sama orang Islam gitu. Kayaknya Islam bawa Al-Quran ini. Bahkan bawa nama pondoknya, mbahku, bapakku. Dibawa semuanya. Ini. Situ. Namanya munafik. Selalu pakai baju yang macam-macam. Bajunya banyak itu. Sekarang baju barunya Islam Nusantara. Nah kalau Islam Nusantara ternyata dipegang oleh tokoh-tokoh mulia. Pembela kebenaran yang sesungguhnya. Saya bergabung di situ. Al-Bahjah menjadi pendukung Islam Nusantara. Akan tapi kalau ternyata pelakunya adalah pembawa keonaran, penoda akidah, gak ada perlunya kita ikut. Jadi permasalahannya adalah bukan urusan nama. Tapi siapa pelakunya? Maka kalau sudah orang-orang tersebut membuat program apapun, seindah apapun, kita tidak boleh mudah terpengaruh. Sebab yang namanya orang munafik akan selalu menyusupkan kemunafikannya. Ingin membawa orang-orang kepada kekafiran. Lihat ayat selanjutnya kalau kita baca, bagaimana mereka. Mereka menginginkan kita tuh masuk ke agama mereka. Ayat selanjutnya itu. Orang munafik dengan bermacam-macam cara menginginkan agar kita sama dengan mereka. Orang kafir pun demikian melalui antek-anteknya dari munafik untuk menjadikan kita seperti mereka. Dan persis kalau kita belum ikut mereka itu belum puas mereka. Bermacam-macam cara. Model pokoknya harus kita ikut mereka. Dan naudzubillah. Kalau sudah ikut mereka, ikut grup mereka, biarpun kita seolah-olah kopiahnya putih, masih bajunya putih, tapi hatinya sudah anti-Islam. Anti-Islam yang benar. Ini adalah duri dalam daging umat Islam. Enggak peduli. Biarpun dia adalah, kita tidak bisa menyebut tokoh, apakah ketua ormas atau apa. Biarpun dia jubahnya berkibar kayak apapun, tidak. Kalau sudah ikut Islam ngaco, dia adalah ngaco. Kita perlu menyelamatkan umat. Jika betul cerita dari ibu tersebut. Sebab kita tidak pernah peduli dengan urusan istilah. Tidak pernah kita ngurusi istilah itu. Sedangkan bagaimana punya Islam Nusantara? Saya tidak pernah punya urusan. Kalau masalah nama mah terserah. Wong dulu ada Islam ngaco itu pakai ganti nama kok. Islam yang nggak ngaco mulai dari nama Darul Hadis dulu, kemudian Islam Jamaah, LDII, macam-macam namanya 1000 nama. Ya tetap itu saja. Pak Haji Abdullah kalau pakai baju putih jadi Haji Abdullah. Kalau yang lain tetap Haji Abdullah, nggak akan mohon maaf Haji Abdullah yang tersinggung nih. Ini contoh ini. Ini tetap itu kalau Bu Yaya, biarpun pakai ya tetap Bu ya seperti itu. Jadi kalau masalah baju yang macam-macam tidak akan merubah hakikat siapa orang yang pakai baju tersebut. Hati-hati. Oke, bangga-banggaan dengan pemikiran. Itu musibahnya. Karena dia dipupuk kesombongan. Makanya paling susah sama orang Islam liberal ini. Dia dipupuk kesombongan. Simpatisannya pun tidak diajak ngomong. Dia. Simpatisannya dari sebuah pondok. Simpatisannya sudah nggak diajak ngomong. Karena apa? Kesombongan dipupuk. Dinasihatin diajak ngomong nggak bisa. Karena memang sudah munafik, lihat. Makanya hati-hati, jangan simpati kepada mereka. Jadi simpatisan saya sudah menjadi orang pembangkang kebenaran. Diajak benar susah. Dinasihati nggak bisa. Kita perlu ilmu itu menambah kita khusyuk, kita perlu ilmu tambah kita sujud, kita perlu ilmu tambah kita bisa menangis kepada Allah. Kita perlu ilmu bukan untuk bangga-banggaan. Ini loh. Nah, ini seperti itu yang kita inginkan. Dengan orang kafir tetap kita tidak boleh bermusuhan, akan tapi bukan berarti harus kita akui sebagai agama yang benar. Yahudi Nasrani, lihat kalau ada orang Nasrani datang ke sini kok lapar, wajib kasih makan. Nah, santri, ada satu rombongan orang Nasrani di perjalanan kelaparan tuh, kasih makan tuh. Lihat, jangan khawatir. Sama dengan orang Islam makanya, tidak kita bedakan. Ada rombongan bis dari Jawa Barat ke Jawa Timur, tak taunya kelaparan sini, masuk Al-Bahjah, kasih makan. Siapa? Rombongan orang Nasrani kasih makan. Karena dia kelaparan di pinggir jalan, tidak punya duit, kehabisan, duitnya dicopet. Alasannya nyopet orang Islam. Tetap kita tolong dia. Bukan Islam nyopet, karena memang orang Islam banyak di Indonesia. Lihat ini, jadi tapi kita tetap mengatakan agama itu adalah agama tidak benar. Selesai.
Di saat kita mengatakan agama itu di luar Islam tidak benar, bukan berarti kita harus ngajak perang dan bermusuhan. Hati-hati dengan pemikiran yang aneh itu. Dari mukaddimah dari Habib Hisham itu menunjukkan kepada itu. Mereka membuat undang-undang Al-Quran. Dirubah seenaknya sendiri. Orang ngaku Islam nggak ikut aturan Quran. Terus gimana ikut aturan akalnya sendiri? Yaitu motor disaji. Motor itu lebih asik pakai susu. Karena saya suka susu. Ya nggak bisa jalan. Ya tetap motor pakai bensin. Susu lebih mahal dari bensin. Biarpun lebih mahal dari bensin. Tetap harus pakai bensin. Itu orang sehat. Nggak usah ngatur pakai akalnya sendiri.